Pelajaran kita sudah selesai. Kalian bebas ngapain aja, asal jangan berisik. Yes! Andai aku punya Doraemon. Halu. Biar apa? Biarin. Snow benar, Juliet. Hah? Nobita terinspirasi dari seorang anak di Jepang yang lemah, cengeng, dan sering dibully, hingga ia mengidap penyakit skizofrenia. Skizo apa? Itu gangguan mental yang bikin penderitanya berimajinasi gitu. Betul, Doraemon, robot kucing canggih yang datang dari abad 21, ternyata hanya teman khayalan Nobita. Serius? Karena itu, teman-temannya kerap mengejek Nobita yang terlihat aneh, di mana ia suka bicara sendiri atau berinteraksi dengan Doraemon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Terus? Keadaan mental Nobita kian memburuk, hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di usia 16 tahun. Kasian banget. Itulah alasan kenapa karakter Nobita dalam kartun Doraemon tidak pernah tumbuh dewasa. Jadi Nobita di dunia nyata dan di dalam kartun sama-sama kesepian. Semoga kamu tenang ya. Nona muda, dia pengawal baru Anda. Anterin aku ke mall. Gak sekalian aja beli maunya. Mall ini emang punya tunangan gue. Apa? Bapak? Tuan besar terkena serangan jantung begitu mengetahui sama perusahaan Angelo. Hah? Maaf Nona, tapi semua properti, aset termasuk rumah Anda sudah disita oleh bank. Terus aku tinggal di mana? Lo mau ikut gua? Ini rumah lo, kecil banget. Ya terserah sih, kalau lo mau tidur di kolong jembatan. Ih, Makan. itu apaan? Gue maunya steak Wagyu A5. Kalau nggak mau, ya udah. Tapi wangi sih. Gue makan karena lo yang masak. Ini enak banget. Padahal cuma mie instan. Nasi kok gini amat. Kenapa tiba-tiba bangkrut sih? Lo nggak minta bantuan tunangan lo? Gue gak mau nyusahin dia. Mau mukanya aja enggak. Kita dijodohin demi bisnis doang. Lagian, gue masih punya ini. Kejual berapa? 20 juta. Lumayan lah. Tapi udah gue kasih semua ke pengemis tadi. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Hah? Kasihan soalnya. Terus ntar lo gimana? Tenang aja, gue udah dapet kerjaan kok di kedai kopi situ. Hebat. Papa pasti bangga aku bisa cari uang sendiri. Makasih ya Snow, sekarang Juliet lebih dewasa. Saya jadi yakin dia bisa memimpin grup populer. Tapi apa perlu sampai pura-pura begini? Jadi kalian bohongin aku, keterlaluan. Gue nggak pernah bohongin lo. Lo sendiri nggak pernah tanya gue siapa kan? Emang lo siapa? Dia presiden Stormhold Group. Tunanganmu. Jadi dia selama ini ada di dekat gue. Pelajarannya sudah selesai. Sekarang yang kasih kuis ya. Yang bisa jawab boleh langsung pulang. Seronoknya. Guru dalam bahasa Melayu disebut Cikgu. Betul. Persis Ipin. Ih, aku maunya jadi Mei-Mei, Ma. Oh iya, kalian tahu berita tentang penemuan makam Upin Ipin yang ramai beredar di internet? Serius, Bu? Duh, si ibu jangan nakutin lah. Juliet. Hah? Ini beneran, Bu? Ada kabar yang mengatakan bahwa Upin dan Ipin mengalami kecelakaan saat hendak berkunjung ke rumah opa neneknya. Terus? Kecelakaan tersebut mengakibatkan kedua orang tua, Rose dan Upin, meninggal di tempat. Sementara Ipin terbaring koma di rumah sakit dan meninggal 1 tahun kemudian. Di nisan tertulis, Upin wafat pada tanggal 6 Agustus 1995. Sedangkan Ipin 2 April 1996. Kok bisa pas banget gitu ya? Rasa bersalah serta duka opa yang teramat dalam karena kehilangan orang terkasih menyebabkan dia berakhir tidak dapat mengendalikan akal sehatnya lagi. Lalu nasib Opa gimana, Bu? Demi dapat melanjutkan hidup, opa membayangkan Upin dan Ipin masih sehat dan ceria seperti di dalam kartun. Walaupun kenyataannya itu hanya dalam angan opa semata. Astaga. Biarkan cinta tumbuh sebisanya. Cinta dan resah itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Biasa ku cinta, coba kau pahami. Ku sudah bilang sayang, sayang, jaga hati ini. Tak mendua ku berhenti mencari cukup kau dalam mimpi. Kini, kini dan biasa saya cinta. Satu saya pinta. Jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sasu bilang saya akan berpindah karena susah.
bagus banget. Dia denger dari tadi. Duh, malu banget. Pa, kita hari ini makan apa? Biasanya juga nggak makan. Kalau mau makan berburu aja dulu sana. Aku keluar dulu ya, Pa. Mau nitip nggak? Buaya ya 1. Oke, OTW. Gak ada mamamu, rumah jadi sepi. Iya ya. Biasanya ada aja yang ngoceh. Ayo sudah dulu lah gaulungnya, Pa. Nih buaya mau diapain nih? Lapar aku nih. Nah, mantap. Ayo kita masak. Oh, nggak bisa nyala ya ini. Iya, gak hebat bapak nih. Sini coba aku. Lah, kok gak nyala? Habis bah nih gasnya. Sini, ganti dulu gasnya. Coba ambilkan pisau. Ganti dulu karetnya nih. Kok pakai pisau? Nanti meledak, Pa. Mama biasanya pakai linggis. Itu nah, gak pas tuh karetnya, makanya gak masuk gasnya. Gak bisa, sudah dicoba tadi. Ini selangnya kali yang rusak. Gak bapak, kan sudah aku bilang pakai linggis kayak Mama. Kayak gini nah. Berita terkini, sebuah rumah meledak di daerah Jalan Aman Tentram menuju Surga, Kecamatan Supranatural. Seperti biasa, tiap malam Jumatku bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow dan Aska. Malam. Malam, Ceh. Silahkan. Ini kejadian yang gue alami waktu gue nginep di apartemen Aska. Oke. Sorenya gue turun berenang sampai malam. Dia nggak bawa access card dan gue lagi nggak di rumah. Gimana dong? Tapi kebetulan ada yang naik lift ke lantai 15. Unit Aska di lantai 12 kan. Jadi gue pikir, ya udahlah nggak apa-apa cuma turun 2 lantai ini. Hah? 15 ke 12? 3 lantai dong? Kan nggak ada lantai 13. Oh iya, beberapa gedung kadang nggak ada lantai 4 sama lantai 13-nya. Gue turun lewat tangga darurat. Pas buka pintu, di temboknya ada tulisan 15. Habis itu gue lanjut turun. Gak berapa lama gue ngeliat ada cowok berdiri hadap tembok. Tepat di atasnya tulisan angka 14. Lah, ngapain dia? Gak tahu soalnya posisinya menghubungin gue gitu kan. Jadi gue cuma sampai lewatin dia gitu aja. Terus? Singkat cerita sampailah gue di lantai 12. Gak pakai lama si Aska pulang. Terus gue cerita soal cowok aneh di lantai 14 tadi. Tapi Aska malah mendadak pucat. Kenapa? Soalnya di apartemenku nggak ada lantai 14. Maksudnya? Lantai 4, 13, sama 14 di tempatku tuh nggak ada, Ceh. Kalau dari lantai 15 langsung turun ke lantai 12. Hah? Jadi, tadi Snow lewat. Sedikit saja kau lengah, aku akan membawamu masuk ke dalam duniaku. Kita putus. Sampai mati pun gue gak mau ketemu lagi sama lo. Masih lama nggak? Gue ada rapat bisnis di balik. Semoga pesawat lo jatuh. Oh iya, pasang alarm. Nggak ada gue, lu nggak ada yang bangunin. Lo kan tukang telat. Apaan sih? Kita lihat aja. Siapa yang cari duluan, dia yang bodoh. Kalian putus lagi. Dia udah gak sayang lagi sama gue. Snow, lihat kue aku gak? Udah gue makan. Kan mau aku makan. Katanya mau diet. Ih, kamu beliin buat aku. Makasih. Gue mau kasih ke klien, tapi dia nggak datang. Belum nemu tasnya. Besok gak usah pergi reuni lah. Tas lo kan ada banyak. Tapi Snow, Viva, lo tahu toko kue favorit Juliet gak? Kiriman kue untuk Kak Juliet. Dari siapa? Nih mbak, sejak kapan lo pakai skincare? punya Juliet. Cie. Nih, Tas yang rumah tuh langka. Snow sampai bela-belain hotelang. Soalnya tuh koleksi edisi terbatas. Jadi, Berita terkini, pesawat A77 dengan rute penerbangan Jakarta-Bali jatuh di perairan Laut Jawa. Berikut kami tampilkan daftar nama penumpang. Juliet, ada nama Snow. gak mungkin. Snow. Tadi siang, dia masih di sini. Snow, maafin gue. ya, Snow, gue gak lagi mimpi kan? Lo bukannya pesawat? gue hari udah berangkat. Rapatnya ditunda. By the way, karena lo yang cari gue duluan, bodoh, gue menang. Snow, 1000 kali pun gue rela kalah. Asal kamu tetap ada di sisi gue. Zara, mantap waktu makan yuk. Mager bah. Gimana cara masukin gajah ke dalam kulkas? Mau di kulkasnya jadi tinggi 5 meter, lebar 6 meter. Salah, caranya buka kulkasnya, masukin gajahnya, tutup kulkasnya, gitu. Terus gimana cara masukin jerapah ke dalam kulkas? Buka kulkasnya, masukin jerapahnya, tutup kulkasnya. Salah, buka kulkasnya, keluarin gajahnya, masukin jerapahnya. Lama-lama ku buang kulkasnya nih, ribet aja. Oke, sekarang giliranku. Pak Tani menanam padi di Sawah. salah. Di tanah. Ih, ngikut aja nih anak gua. Salah. Jadi apalah jawabannya? Lewat. Pak Tani menanam padi di lewat. Ya. Aku lagi. Beli obat di apotik. Salah.
Di pasar. Salah lagi. Di nitip sama temen. Salah. Jawabannya minum. Beli obat di minum. Siapa yang jadi kambing? Aku menang. Halo, Alamak, kau pasti main si siapa ya? Sudah, jangan pernah main itu lagi. Kalau kau kalah kau bisa koit dong. Koit dong. Fiat, kita main si siapa yuk. Katanya yang menang bisa dapat duit loh. Serius, lumayan gue jajan cimon po Helena tuh. Jangan. Yang kalah bisa koit dong. Koit dong. Berisik loh. Terserah deh. Ayo Fiat. Siapa yang jadi kodok? Yes, aku menang. Lihat Fiat, beneran loh duit aku nambah 100 juta. Crop. Fiat, Ada apa ini? gara-gara Juliet Snow. Juliet, ayo tanding si siapa sama gua. Tapi, Lo udah bikin Vian, kalau it dong. enggak, bukan gue. Kalau adik gua, lo ingat? Adik lo. Cielo, Snow dulu gue nggak tahu kalau mulai. Si siapa yang jadi bebek. Hah, boleh juga lo. Si siapa yang jadi ular. Sekali lagi. Si siapa yang jadi zombie. Yes, aku menang. Si siapa Pelajaran kita sudah selesai. Silahkan dicatat dulu materinya. Yes, pulang. Sweeper jangan mencuri. Sweeper jangan mencuri. Snow jangan mencuri. Gak jelas. Mirip Dora kan? Lo lebih mirip Woods. Ih, Kalian tahu nggak alasan kenapa Dora suka bertanya? kenapa bu? Ada sumber yang mengatakan bahwa kepala Dora terlihat besar karena ia mengidap hidrosefalus. Hidrosefalus itu apa? Kelebihan cairan dalam kepala yang bisa menekan dan mengakibatkan kerusakan pada otak. Penyakit itulah yang membuatnya susah untuk mengingat hal-hal penting. Apa mungkin dia bawa peta waktu berpergian itu? Supaya dia ingat dalam pulang ke rumah neneknya. Bisa jadi nggak sih? Tapi kan Dora punya boots yang selalu nemenin dia kemana-mana. Monyet yang mirip sama lo itu. Apaan sih? Sosok Boots adalah sebagai monyet yang memandu Dora untuk membantunya dalam melakukan aktivitas. Lalu Dora juga dikabarkan memiliki masalah gangguan pendengaran. Pantas dia sering ngomong, katakan lebih keras. Tapi dengan kondisi Dora yang separah itu, nanti kalau dia beneran nyasar gimana bu? Kalian sadar gak? Dora mengenakan gelang berwarna kuning di tangannya. Jangan bilang kalau itu. Pelacak. Betul, jika suatu saat Dora hilang, maka ia dapat dicari dan ditemukan dengan mudah. Ternyata. Bentar, kayak bukan manusia dari negara ini nih. Waduh, orang bule kayak mana nih? Aduh, lanjut jalan terus atau balik? Hello, excuse me? Mati lah gimana ya kagak? Could you tell me where the ladies' room, please? Hah? Ladies room, ruangan cewek apaan nih? Oh, nanya di mana toiletnya pasti. Duh, bisa juga bang bahasa Inggris rumahnya. Lurus terus situ, terus belok. Kan harus pakai bahasa Inggris. You go run strike. Terus what belok to right. Okay, and then? Aduh, bahasa Inggrisnya turun ke lantai bawah apa? Floor sweeping split turn off. Turn off. Yes. Can you take me there? Okay, let's go. Makasih banyak ya sudah mau nunjukin jalannya. Astaga, bisa bahasa Indonesia rupanya. Lo kalau makan bisa rapih dikit ke? Dulu bukannya kamu bilang aku menggemaskan? Cowok mana yang ngeliat lo gak hilang nafsu makannya? Snow, 7 tahun pacaran, apa dia udah bosan? Juliet, lo tau kan ini dokumen penting? Maaf Snow, aku gak sengaja. Gak becus. Dia berubah jadi kasar dan dingin. Haha. Snow, aku lagi dapet, perut aku sakit. Boleh gak kamu tolongin aku ambil segelas air hangat? Kaki sama tangan lo masih lengkap kan? Tapi Snow dan Tifa. Orang tua gue mau gue nikah sama cewek yang levelnya sepadan. Lo ngerti kan? Aku benci sama kamu. Snow, apa cara lo nggak terlalu kejam? Dunia ini keras, Tifa. Gue mau dia bisa tetap wanita hidup tanpa gue.